Ini ada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin menjawab dari kalau bahasa saya itu kritik ya. Kalau mau saya sebut roastingan kok nggak cocok ya. Kritik dari Lora Ismail tentang kitab sezaman. Saya sangat menghargai ya. Ini polemik antara dua orang ini, biarlah Lora Ismail yang memberikan ulasan jawabannya. Ya kalau sekilas saya baca itu ada semacam anggapan Lora Ismail keliru memahami. Tapi kalau saya lihat Kiai yang keliru. Tapi itu nanti ya, saya menunggu bagaimana Lora Ismail membalas itu. Yang menarik di sini adalah bagi saya tanggapi yang paling ringan dan paling lucu saja ya. Yaitu judul dan juga penutupnya. Nah, judulnya ini disuruh istiharoh. Kalau istiharoh biasanya itu lewat mimpi ya. Apa Kiai Haji Imaduddin mau punya teori baru lagi kalau masalah nasab itu? Harus jalur istiharoh atau bagaimana? Atau itu hanya clickbait? Karena saya lihat di bawahnya itu nggak ada bicara harus istiharoh atau bagaimana. Ya, jadi ya lucu-lucuan saja. Saya merosting juga pilih-pilih yang begini, nggak perlu saya roasting, nggak perlu saya narasikan. Wah, Kiai bertentangan dengan sendirinya. Katanya Balawi disebut lewat mimpi. Ini kok malah nyuruh orang istiharoh, di mana biasanya istiharoh itu lewat mimpi atau apa gitu. Atau mungkin istiharoh itu diartikan secara harfiah ya. Meminta pilihan terbaik itu mungkin bukan jalur seperti istiharoh yang syar'i yang kita kenal ya, tapi mungkin sebatas makna hakiki lugawi. Ya, perhatikan, saya itu masih mencari pembelaan kepada Kiai Imaduddin itu selama tidak masalah krusial. Seperti ini masih saya bela. Mungkin istiharoh maksudnya bukan jalur istiharoh seperti yang kita pikirkan, sholat terus tidur terus mimpi balawisa atau enggak, karena nanti itu kan kocak ya. Jadi sahnya lewat mimpi. Atau mungkin mau ngejebak gitu, jadi mimpi dulu, setelah itu baru ditertawakan. Nasab kalau lewat mimpi, tapi kan jadi leluconnya. Cuma yang kedua ini, closingnya ini menarik sekali ini. Terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu adalah Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada Robito Alawiyah agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Balawi. Oh, ini sepertinya versi baru ini ya. Kalau misalnya Keimat mau berdiskusi di posisi membatalkan Balawi dan mereka diminta untuk menjadi wakil Robito, berarti posisinya jelas mereka sebagai yang ngesahkan Balawi. Oh benar, berarti Keimat nggak ikut kitab orang-orang ini toh. Gimana ceritanya Anda pakai kitab orang, Anda mau berdebat dengan yang nulis kitabnya? Dan nggak seimbang ya, nggak seimbang lah. Ya Keimat belum level mereka lah. Keimat kan kitabnya mereka nggak tahu Keimat punya kitab, sementara Keimat menjadikan kitab mereka itu sebagai rujukan, sebagai pondasi, sebagai pijakan. Ya, kita kadang-kadang memang agak-agak lupa diri gitu ya. Pasien itu dapat arahan dari dokter, bapak sakitnya ini, minumnya ini, obatnya ini. Nggak kapasitasnya dia berdebat dengan dokter itu, gitu ya. Kecuali sesama dokter. Masalah dalam diagnosa misalnya, orang Anda diagnosanya pakai teori dokter itu, kok kita mau debat dengan dokternya. Jadi kadang-kadang memang kalau bahasa itu halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi itu nggak mesti kita artikan rusak ya, tapi ya jadi lucu gitu. Kita nggak tahu kapasitas gitu loh, nggak tahu leverage, nggak tahu level gitu loh. Gimana ceritanya kitab mereka itu Anda baca, Anda kutip ibaroh-ibarohnya, Anda kutip ucapan-ucapannya, bahkan di sini pun dikutip ucapan-ucapan itu dari yang menulis kitab ini. Bahkan nambah lagi sekarang Al-Kafi Al-Muntakhob. Walaupun aduh Pak, itu nggak jauh-jauh dengan hujah yang dulu Gus Jazuli pernah baca itu. Kemar ini kadang-kadang kalau menjawab, karena saya curiga kok seperti yang penting bunyi gitu, yang penting melawan gitu. Saya kadang-kadang mikir ya, Mbok yo kalau menulis itu dikaji lagi gitu. Maksud saya begitu gitu loh. Biar klaim sebagai mujaddid itu dikonfirmasi gitu loh.
biar nggak jauh panggang dengan supir angkot gitu, panggangannya di mana, supir angkotnya di mana gitu loh. Kan nggak enak kalau panggang dari api itu, mungkin karena apinya masih agak dekat kan, biasa panggangan di korek biasanya kan korek ada apinya masih mungkin dekat. Tapi kalau sama supir angkot, angkotnya ngetem jauh lagi, itu kan jauh sekali Pak. Jadi memang Kemat ini kalau membalas tulisan itu detail, pertulisan dibalas semua. Ujung-ujungnya apa? Ada juga di sini ya tentang Imam Ibrahim itu mungkin tidak memahami seluk-beluk nasab Ba'alawi. Oh, seorang nasabah tidak paham seluk-beluk nasab orang lalu menyatakan sahih. Aduh Pak, ketika orang mengatakan sahih itu berarti dia mengatakan Ba'alawi dzurriyyah Nabi. Bagaimana seorang itu disebut nasabah kalau dia itu sembarangan gitu loh. Main nulis aja, main jawab aja, ya gitu. Gimana ceritanya gitu loh. Kok bisa seorang ulama nasab aja dianggap tidak mengerti nasabnya lalu mengisbat gitu loh. Jangan begitulah. Mungkin kalau Bapak pernah begitu ya, sehingga ganti-ganti kan. Mungkin selevel Tubagus Bogi mungkin, sehingga ganti-ganti dulu nasabnya ke Ba'alawi, sekarang ganti Haram Maklum ya, Haram Maklum Tubagus Bogi mungkin begitu. Kalau nasabahnya ke Imaduddin seperti Tubagus Bogi mungkin begitu. Tapi ini Pak, ini ketika dibaca, ketika Gus Jazuli membaca kitab ini, Al-Bahis An-Nasabah, peneliti, itu ketika menyebut Syekh Ibrahim ini. Tapi kata Kemat, ya mungkin tidak tahu seluk-beluknya nasab Ba'alawi. Berarti baru Kemat yang tahu seluk-beluknya gitu. Padahal apa sih yang diketahui oleh Kemat? Nggak ada kitab abad ke-4, nggak ada kitab abad ke-5, nggak ada kitab abad ke-6, dan seterusnya. Dan tahu nggak dari mana Kemat tahu itu? Sebelum Kemat sudah ada yang bicara itu. Jadi apa yang baru? Kenapa merasa menemukan sesuatu yang semua orang sudah tahu gitu loh? Ini yang kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan narasi-narasi closing ini ya seperti menghibur saja ya, menghibur pengikutnya itu, sama-sama dengan begini kadang-kadang ya. Kita punya anak ya, malam nggak mau tidur nak, nggak, ngapain di luar terus, saya suka lihat bintang itu, suka lihat bulan itu. Ya sudah, besok bulan bintang itu kita beli, kita masukkan ke rumah kita gantung di atas rumah, yang penting kamu masuk dulu gitu. Artinya yang penting menjawab Pak. Ini namanya anak-anak, iya aja. Dan lihat aja, pasti tulisan ini nanti di-reupload. Kemat membantah, gitu ya. Jadi yang penting ada bunyi, yang penting menjawab. Karena kalau tidak menjawab kalah, kan gitu. Ya, dan saya paham kenapa Kemat tidak pernah menanggapi saya. Sebetulnya bukan cuma saya yang tidak pernah ditanggapi ya, saya, Kang Upik ya. Karena itu terkooptasi YouTuber, bukan tokoh publik yang punya pengaruh. Saya paham masalah itu. Ya, jadi memang dipilih-pilih tokoh-tokoh yang menurut Kemat itu memang ada pengaruhnya. Ya mungkin kualitas hujahnya juga. Lagian kalau Kemat mau tanggapi saya, mau punya saya yang mana yang mau ditanggapi? Ya, kan saya kan banyak sekali ya. Dan mungkin dibungkus oleh Kemat, wah ini levelnya nggak layak ditanggapi. Ya silahkan lah ya Pak, silahkan ya. Apalagi ini levelnya sudah melevelkan diri mau berdebat atau diskusi dengan ulama nasab Pak, bukan lagi dengan orang-orang YouTuber atau siapa gitu ya. Ya begitulah ya. Sementara begini saja. Allahumma